Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya sehat. Kita lanjut lagi ya belajar kita tentang Google Sheet. Kali ini kita masih melanjutkan serial belajar kita 25 tutorial video series tentang query. Sekarang topik yang ke-12 yaitu where match atau matches. Bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, saya sarankan untuk melihat serial sebelumnya. Ini adalah seri yang ke-12. Nah, teman-teman nanti lihat mulai dari seri 1 ya. Daftar isinya ada di sini, kemudian linknya juga ada di sini. Teman-teman nanti juga bisa download spreadsheet ini sehingga untuk latihan sendiri ya. Oke, yang terakhir kemarin sebelum ke-12 yaitu di 11 itu yang topik kita tentang end with ya, ends with. Ini kita tutup dulu ya. Ini saya hanya mengcopy dari sheet sebelumnya karena topiknya mirip teman-teman. Jadi antara yang contains, kemudian starts with, kemudian ends with, kemudian matches, ini kurang lebih memang mirip, cuman peruntukannya beda-beda ya. Kalau ini berisi tentang, kemudian atau mengandung teks tertentu, kemudian ini dimulai dengan teks tertentu, ini diakhiri dengan teks tertentu. Kalau ini cocok, precisely cocok gitu, benar-benar cocok gitu ya. Baik huruf besar maupun huruf kecilnya, titik, koma, spasi semuanya dibaca. Jadi benar-benar exact match gitu ya, cocok. Nah, saya tetap menggunakan data 2 untuk latihan ini ya. Jadi ini nanti tinggal kita rubah-rubah sedikit, oke? Kita sekarang mau coba dulu ya. Di sini kalau sebelumnya kan ini topiknya ends with. Jadi ends with-nya akan kita ganti dengan matches ini. Oke? Perintahnya di sini ya. Kalau saya double klik, dia akan nyambung ke C5. C5 sekarang kita rubah ya. Ini end with kita ganti dengan match atau matches gini. Karena match kita tidak bisa mengambil sebagian. Kalau cuman match dengan chill saja, saya enter, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Oke, kalau saya tulis pensil seperti ini, saya enter, dia juga tidak akan menghasilkan data. Ini tidak error, artinya ini tidak ada kesalahan, tetapi dia tidak menemukan data yang teks yang mengandung pensil di kolom B ya. Ini data kolom B, pensil adanya dimulai dari huruf besar, sementara yang kita masukkan huruf kecil. Kalau ini saya mulai dengan huruf besar ya, seperti ini, maka akan muncul. Itulah yang saya sampaikan bahwa match atau matches di sini ini benar-benar memperhatikan tentang huruf besar, huruf kecil, dan harus persis sama gitu, prinsipnya gitu ya. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau match ini di samping harus persis, dia juga bisa menerima perintah regek ya. Nah, regek itu apa? Nanti teman-teman bisa lihat video saya yang lain tentang regek gitu ya. Nah, sebagai contoh ini, misalkan ini ada text lower, yaitu mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil. Kalau saya coba di C4 ya, ini kita rubah ke C4 teman-teman, biar nanti yang dijalankan adalah perintah yang ada di C4 sini ya. Saya enter. Kemudian ini saya rubah where, misalnya contains, misalkan B ya, where B, match gitu ya, match dengan apa? Misalnya kalau kita ketik binder seperti ini, saya enter, dia tidak akan matching. Sekali lagi ini huruf kecil, sementara datanya bindernya diawali huruf besar ya. Nah, kalau perintah sebelumnya itu menggunakan lower dan upper, maka kalau di dalam match ini di samping juga masih menerima lower upper teman-teman, tapi bisa menggunakan perintah regek. Sebagai contoh misalkan gini, yang diawali baik huruf besar maupun huruf kecil, saya dalam tanda kurung kotak seperti ini ya. Jadi adalah inder, atau kalau dibaca dari sini B besar inder ataupun B kecil inder, jadi kan jadinya binder gitu ya. Ini harusnya matching gitu. Coba kita enter ya. Nah, dia masuk teman-teman ya. Jadi walaupun
Kalau data di sini mau dimulai huruf besar maupun huruf kecil tidak masalah, karena kita perintahkan mau besar mau kecil B-nya, habis itu inder maka cocok. Nah gitu ya. Ini kita ganti dengan misalkan regek gitu ya teman-teman ya. Nah gini. Kemudian terus kalau yang ini misalkan kita juga perintah regek yang lain. Ini kita ambil misalkan lower ataupun upper gini ya. Untuk keterangan aja teman-teman biar lebih mudah memahami ya. Saya lebarin ya. Nah gini, regek untuk lower dan upper bisa digantikan dengan perintah seperti ini gitu ya. Nah sekarang yang ini kita misalkan select where uppernya kita hilangin, kemudian ini tetap mengambil kolom B, kemudian matchnya itu misalnya gini teman-teman, kita pakai perintah regek ya, misalkan bintang artinya karakter apapun, dan selanjutnya kemudian ada ER, kemudian ya gini aja kali ya, coba ya, saya enter sampai ER aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini perintahnya ada di C3, coba kita rubah. Oh ini udah C3, oh ini udah binder teman-teman ya. Coba kalau misalkan ER tambah titik teman-teman, titik seperti ini. Nah, maka dia jadi binders, karena ada ERs kemudian setelah R itu karakter sembarang, itu titik itu karakter sembarang. Artinya kalau misalkan ini CIL, nah gitu, CIL, maka semua yang ngandung CIL sebelumnya sembarang ya, ini titik, bintang, atau sembarang, kemudian CIL, maka akan muncul CIL gitu. Jadi mirip-mirip seperti contains, tetapi ini bisa menggunakan perintah regek. Nah gitu deh kira-kira ya. Oke, number, misalkan ini select A, artinya kolom A yang berisi data part number ini, kemudian match dengan apa misalkan ya, matchnya misalkan kalau 2 saja pasti nggak bisa ini teman-teman ya. Ya, kita perintahkan ke C2, enter. Ini nggak ada datanya, artinya tidak match dengan hanya angka 2 saja. Bagaimana kalau misalnya 1032 ada nggak ya? Oh ada, itu binder. Misalkan 10 berapa? 43 ada nggak? Oh ada, pen set gitu. Jadi benar-benar exact match gitu. Matching yang persis gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau misalkan campuran teman-teman antara angka dan teks ya. Ini perintah yang lama, coba kita tetap menggunakan perintah lama ends with, kemudian dan E-nya ini kita ganti match ya. Match dengan T ada nggak ya? Coba kita enter saja. Nggak ada. Oh, atau perintahnya belum kita rubah. Oh, C1 teman-teman ya, ke C1, enter. Oh, tidak ketemu. Kalau match-nya ini dengan misalkan is, seperti ini. Oh enggak, tidak ada juga. Is itu di mana teman-teman? Oh ternyata D ya. Oke, kita rubah ini misalkan bukan E tapi D. Ini, nah ini ketemu. Jadi yang berakhiran dengan 5, A-nya berakhiran dengan 5, dan D-nya itu match dengan is gitu. Atau kalau misalkan mau sebagian juga boleh, misalkan dengan apa ya, titik bintang AL misalkan gini teman-teman. Nah ini sentral bisa juga ya. Jadi begitu. Nah di sini tapi tetap 5, kemudian di sini mengandung AL atau sembarang karakter, kemudian akhirannya AL gitu ya teman-teman. Iklan kehidupan kali ini akan berbicara tentang hutang. Yang punya hutang itu sebenarnya bukan hanya orang miskin ya, orang kaya juga punya hutang, bahkan negara pun juga punya hutang. Yang perlu kita ketahui adalah setiap hutang itu punya konsekuensi.
yaitu kita memang harus membayar. Karena konsekuensi tidak membayar hutang itu bukan hanya konsekuensi di dunia, tetapi juga akan kita bawa ke akhirat. Ini sangat berat, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu biasanya ya orang yang suka berhutang itu suka berkata dusta. Jadi kalau ditagih, ntar dulu, besok, lusa, tanpa disadari itu sebenarnya adalah ingkar janji. Ada orang bijak bilang bahwa orang yang punya hutang itu biasanya gelisah di malam hari dan hina di siang hari. Gelisah karena memikirkan bagaimana membayar hutang, hina karena di depan para kreditur atau orang-orang yang meminjamkan, ketika Anda ditagih, Anda akan merasa rendah di mata orang yang meminjamkan uang kepada Anda. Kemudian ada hal-hal negatif lain yang kalau kita tidak manage dengan baik, itu bisa kurang fokus, kemudian mudah marah, mudah stres, hubungan keluarga, hubungan pertemanan bisa jadi rusak karena hutang. Untuk itu teman-teman, saya harap sangat berhati-hati terhadap hutang. Dan kalau boleh saya kategorikan, paling tidak ya, hutang itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah hutangnya orang kaya. Hutangnya orang kaya ini hutang tetapi untuk memperbesar kekayaannya, yaitu untuk modal usaha. Ini hutangnya orang kaya. Nah, hutang yang kedua adalah hutangnya orang miskin. Hutangnya orang miskin itu biasanya hutang untuk membayar hutang. Ya gimana tidak hutang, karena dia kan tidak, biasanya orang miskin kan tidak punya aset. Maka salah satu jalan untuk membayar hutang adalah dengan berhutang, dan ini juga tidak akan berkesudahan. Nah, yang paling parah tuh yang ketiga, teman-teman, yaitu hutangnya orang bodoh. Mohon maaf ya, saya bilang orang bodoh karena ini berhutang untuk gaya hidup. Nah, ini orang dikatakan orang bodoh karena dia tidak sadar bahwa dia membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kepastian dalam hal ini adalah cicilan, ketidakpastian dalam hal ini adalah rezeki. Rezeki itu misteri, namun cicilan itu pasti. Bagaimana kita akan membayar kepastian dengan ketidakpastian? Apalagi digunakan untuk gaya hidup. Keinginan nafsu itu tidak akan berkesudahan. Untuk itu akan berpotensi menjadi masalah yang besar jika tiba-tiba income ataupun penghasilan itu berhenti atau menurun. Disitulah mulainya petaka itu terjadi. Untuk itu saya mengajak teman-teman, berhati-hatilah. Jangan sampai suka berhutang. Ya. Dan kalaupun akan melakukan hutang, pikir baik-baik, hutang itu untuk apa? Hutang konsumtif, apa hutang produktif? Harus di-manage dengan baik, jika perlu berkonsultasi dengan ahlinya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.